Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, ini videonya saya take di siang hari ya teman-teman. Jadi ini tuh saya ada mangga yang baru aja dibeli pas suami tadi pagi. Itu saya kurang tahu ya nama mangganya apa. Cuma ini tuh agak berair gitu dan manis banget. Nah, ini tuh mangganya saya pindahin dulu ke wadah buah kayak gini. Terus di sini saya mau lanjut buat kupas mangga karena saya mau makan mangga sama anak-anak juga. Kalau nggak salah ini tuh videonya saya take di jam 2 siang ya teman-teman. Jadi saya tuh nggak bisa tidur karena gerah banget. Makanya di sini saya mau mutusin makan mangga aja sama anak-anak. Kebetulan mereka itu dari tadi udah minta dikupasin mangga. Cuma saya bilang ntar aja. Oke, udah selesai kupas mangganya. Ini juga udah saya cuci ya teman-teman. Langsung aja ini tuh mau saya potong-potong. Buah mangga sekarang itu nggak sebanyak yang dulu ya teman-teman. Sekarang itu cuma pokoknya banyak tapi nggak sebanyak yang dulu. Kalau dulu benar-benar sampai puas banget makan mangganya. Tapi sekarang nggak terlalu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Yang penting masih bisa makan mangga. Kalau di tempat kalian musim mangga juga nggak nih sekarang? Oke, ini saya udah selesai kupas mangganya. Jadi tadi saya kupas mangganya 2 aja ya teman-teman. Habis itu lanjut ini saya mau makan mangganya di ruang depan seperti biasa. Jadi ini sekalian juga saya mau suapin si Ade makan mangga dan dia itu suka banget ya teman-teman. Kalau mangga kue ini dia itu kurang suka. Ini tuh nanti mangganya habis terus mereka minta dikupasin lagi. Oke, mari makan. Selesai makan mangga, ini tuh videonya saya lanjut lagi di sore hari ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya mau masak buat makan malam nanti. Kali ini saya mau masak kerang darah karena kemarin pas suami baru aja beli kerang darah. Belinya harga 10.000 ya teman-teman, dapat 2 kilo. Tapi ditimbang itu masih sama kerang-kerangnya juga ya teman-teman. Jadi masih agak berat. Nah, untuk kerang darahnya itu udah direbus kemarin sebelum saya pergi ke wisuda ya teman-teman. Jadi udah dibuka juga dari kerangnya sama Pak suami. Cuma kemarin itu pas saya rebus ternyata nggak matang ya teman-teman. Jadi direbus ulang lagi sama Pak suami. Soalnya saya itu ngerebusnya udah terburu-buru gitu karena udah mau pergi juga kan. Nah, kata Pak suami ternyata nggak matang. Oke, lanjut sambil nunggu kerang darahnya masih sementara digoreng. Di sini saya mau siapin kangkung. Kali ini untuk sayurannya saya masak kangkung ya teman-teman. Jadi kan tadi pagi saya beli kangkung di tukang sayur. Cuma untuk harga kangkungnya ini agak mahal, 5.000 dapat 3 ikat terus kecil-kecil gitu di satu ikatnya. Kalau di tukang sayur yang biasanya saya beli 5.000 dapat 4. Terus kayaknya ikatannya itu kayak besar-besar gitu loh satu ikatnya. Ini saya iris-iris kangkungnya sambil duduk aja ya teman-teman, nggak sambil berdiri karena kalau berdiri juga lumayan capek. Oh ya, kalau kalian pada masak apa nih hari ini? Boleh komen ya di kolom komentar. Semoga aja kalian nggak pada bosan ya ngeliatin saya yang kegiatannya itu aja setiap harinya. Yang nggak jauh-jauh dari aktivitas ibu rumah tangga seperti biasa ya. Masak-masak sama beres-beres rumah tentunya. Ini tuh untuk sayur kangkungnya saya bagi 2 aja, 1,5 ikat gitu ya. Ini kalau masak 1 ikat kayaknya terlalu sedikit, terus mau masak 2 ikat malah kebanyakan gitu. Makanya saya bagi 2 aja, setengah-setengah gitu ya yang satunya. Biar nanti saya masak besok atau kapan gitu ya. Oke, lanjut. Jadi di saat saya lagi masak, ini ada yang mau ngantarin timbunan. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa nyicil beli timbunan. Kebetulan kan mereka itu lagi pada nimbun jalan gitu. Terus beberapa hari yang lalu Pak suami udah bilang juga mau beli timbunan. Ini yang bawa timbunannya itu masih teman Pak suami juga ya. Biasanya ngumpul di rumah kakak ipar saya gitu. Nah, tempat yang buat ngambil timbunannya itu alhamdulillah nggak terlalu jauh. Jadi harganya juga nggak terlalu mahal. Masih lumayan lah ya, 150.000 daripada yang dulu katanya itu 250.000. Soalnya ngambilnya juga lumayan jauh. By the way, ini tuh saya ngevideoinnya di jendela ya teman-teman. Jadi kehalang sama plastik bening. Makanya agak buram kayak gini. Soalnya saya tuh nggak pede kalau misalkan ngevideoin orang lain gitu ya, terus kelihatan sama mereka. Kecuali kalau orang yang benar-benar nggak kenal sama sekali, saya nggak apa-apa. Tapi ini kan udah sering kesini. Jadi saya agak gimana gitu ya kalau ngevideoin. Oh ya, by the way, ini tuh truknya salah masuk. Masuknya malah lewat sini. Jadinya ini tuh bannya apa ya?
kayak masuk gitu ke dalam tanah. Soalnya kan di sini tuh dulunya berair, terus cuma bagian atasnya itu kayak ada tongkol gitu ya. Jadinya ini ban mobilnya masuk gitu ke dalam. Terus udah nggak bisa jalan lagi. Jadi rencananya ini tuh tanahnya langsung aja ditaruh di belakang dapur biar nggak perlu repot-repot lagi buat angkutin gitu ya teman-teman. Cuma karena ini truknya udah salah lewat sini, jadinya ini tuh nanti mau diturunin dulu sebagian tanahnya. Karena ini tuh udah nggak bisa jalan sama sekali. Untungnya ini tuh pas suami udah sampai ya dari nyari kerang darah. Jadi tadi pagi itu udah ada timbunan yang dibawa ke sini. Cuma karena pas suami nggak ada, terus tadi juga truknya ada kendala gitu. Jadi timbunan yang pertama tadi pagi diantar itu diantar dulu ke tetangga. Kebetulan tetangga juga ada mesan. Oke, lanjut lagi ya ke masak-masaknya. Jadi truknya itu belum selesai dipindahin ya teman-teman, belum jalan juga. Udah ada yang bantuin tetangga-tetangga juga, cuma ya masih belum bisa jalan. Oke, ini kerang darahnya tadi udah saya angkat. Jadi kalau goreng kerang darah itu wajib banget ditutup ya teman-teman, karena kalau enggak dia itu bisa habis terbang gitu. Bisa keluar semua dari wajan karena dia itu meletup-meletup gitu. Bahkan saya itu kadang suka suka kena kerang darahnya itu kalau di saat mau diangkat terus dia meledak gitu loh. Oke, ini kerang darahnya udah matang, jadi tadi udah saya tambahin penyedap rasa sama garam sedikit. Jadi tambahin garamnya nggak perlu banyak-banyak ya, karena dia juga kan rasanya itu udah asin. Oke, ini saya lanjut mau masak sayuran. Di sini saya udah siapin bawang merah sama bawang putih. Terus ini kangkungnya juga tadi udah saya cuci ya teman-teman, udah saya rendam juga pakai garam. Untuk numis sayuran biasanya saya pakai minyak yang dari mama saya ya teman-teman, yang buatan mama saya sendiri. Soalnya rasanya lebih berasa gitu enaknya kalau pakai minyak yang buatan sendiri. Oke, di sini juga saya mau lanjut buat masak nasi. Tadi pagi itu sebenarnya saya masak nasi, cuma udah dibawa sama pas suami buat bekalnya ke laut. Jadi udah tinggal sedikit gitu. Dan ternyata bekalnya pas suami itu masih banyak sisanya. Nggak habis gitu, soalnya dia naro nasinya kebanyakan. Oke, ini lanjut. Kangkungnya udah matang, tadi udah saya kasih garam seperti biasa sama masako juga. Ini udah matang ya teman-teman, tadi juga saya tambahin sedikit air biar itu ada kuah-kuahnya gitu. Oke, jadi ini aja ya untuk menu makan malam hari ini. Nanti kalau untuk anak-anak didadarin telur aja seperti biasa ya. Alhamdulillah segini aja udah nikmat banget ya teman-teman. Oke, selesai masak, tidak lupa ini saya mau bersihin, mau rapihin dulu perabotan yang tadi saya pakai masak. Habis itu kompornya juga mau saya lap-lap. Ini biasanya saya lap dulu pakai spons cuci piring, habis itu baru saya lap pakai lap kering. Karena biasanya kan agak berminyak gitu, jadi harus dilap dulu pakai sabun gitu ya teman-teman. Oh ya, jadi sekarang itu kan saya pernah beberapa kali upload video di TikTok ya, dan ternyata banyak yang komen, ada sih beberapa katanya ini beneran dapur atau cuma sekedar bikin konten gitu. Gak tahu deh kenapa orang-orang pada berpikir kalau ini tuh cuma buat konten gitu ya. Saya juga heran deh. Padahal kan ini memang tempat tinggal saya ya. Terus kebanyakan juga yang komen katanya bisa beli barang-barang bagus tapi nggak bisa memperbaiki dindingnya gitu ya, dinding dapur saya ini. Kalau di sini kalian ada yang berpikiran kayak gitu nggak sih? Katanya saya itu beli barang-barang pasti cuma buat kepentingan konten gitu. Padahal dulu sebelum konten juga saya itu udah punya barang-barang itu. Cuma yang baru aja saya beli cuma tempat berasa aja sih. Kalau yang lain, tudung saji sama yang lainnya itu udah saya beli dulu pas awal saya tinggal di sini. Bahkan dulu udah saya beli, udah saya cicil pas masih tinggal sama orang tua. Heran deh kenapa orang-orang pada berpikir kalau saya ini beli barang-barang cuma untuk kebutuhan konten. Padahal udah dari dulu sebelum saya masuk ke dunia perkontenan, barang-barang saya emang udah ada. Karena memang saya suka pink, jadi saya suka beli barang-barang yang pink. Mungkin kalian yang udah ngikutin saya dari awal nge-YouTube pasti tahu lah ya kalau barang-barang saya ini memang udah ada dari dulu. Cuma karena saya itu baru di dunia TikTok, jadi
kayak banyak gitu yang bilang katanya saya hanya beli barang itu buat kebutuhan konten aja. Sampai ada yang bilang bisa beli barang-barang tapi nggak bisa nabung buat beli dinding dapur. Terus katanya juga bisa beli kulkas tapi dapurnya nggak diperbaiki. Ya gitu deh, mungkin buat kalian yang udah ngikutin dari awal pasti tahu lah ya gimana perjuangan saya yang dari awalnya masih numpang listrik, masih numpang kulkas, numpang air. Gimana itu bisa tercapai satu persatu dengan perjuangan yang luar biasa ya, dan proses juga tentunya. Jadi semuanya itu nggak ada yang instan dan semuanya nggak saya paksain, tergantung kemampuan juga sih. Kalau belum mampu ya ngapain dipaksain. Tapi ya karena mungkin saya baru di dunia TikTok jadi banyak yang komen negatif kayak gitu. Yang bilang bisa beli ini itu tapi nggak bisa perbaiki dapur. Padahal mereka cuma bisa lihat aja saya itu udah bisa beli kulkas. Itu aja udah benar-benar kayak butuh perjuangan gitu. Oke teman-teman, balik lagi ya ke videonya. Jadi ini tuh pas suami lagi mau pilih-pilih kerang darah. Ini tuh mau dibagiin ke mertua sama kakak ipar saya juga. Pas suami dapat kerang darahnya cuma sedikit ya teman-teman, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, yang penting masih dapat. Setidaknya ini untuk lauk beberapa kali gitu ya. Tapi nanti ini kalau direbus nanti cuma sisanya sedikit aja sih, nggak terlalu banyak. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.